Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa ke anak kecil. Waktu kita kecil, doanya simpel sekali kita artikan, mungkin jarang diartikan. Kita doakan untuk orang kita sekarang, dulu. Nah sekarang anak kita doakan. Bunyi doanya simpel. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Saya tulis di sini. Walidayya warham huma kama rabbayani shaghira. Artinya, Rabbighfirli, ya Allah ampuni dosaku, wali walidayya, dosa orang tuaku, warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sayangi orang tuaku sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecil. Tolong digaris bawahi kata-kata itu. Tolong digaris bawahi kata-kata ini. Warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sayangi orang tuaku ya Allah sebagaimana mereka menyayangi kecil. Kelakuan pertama ketika anak mengatakan, "Pak, saya nggak perlu datang Ustaz. Saya kirimkan uang saja." Karena boleh jadi kasusnya waktu si anak itu kecil, orang tua hanya memberikan uang waktu itu. Si anak tidak akan merasa berdosa tidak datang ke orang tuanya karena diharapkan uangnya. Sekarang kalau kita lihat, mungkin mohon maaf banyakkan sekut. Perhatikan apa yang kita lakukan dulu. Semua akan berbalik ke anak kita sekarang. Kita kasar kepada mereka, mereka akan kasar balik kepada kita semuanya. Kita abaikan mereka, jangan salahkan mereka kalau mereka mengabaikan kita sekarang. Karena itu pertanam kita. Jadi apa yang kita tanam, kita petik sekarang. Tugas pertama orang tua, dia ajarkan tauhid. Ini tugas Bapak. Karena hadiah terbesar. Tugas orang tua yang pertama tauhid. Nggak ada tawar-menawar lagi. Hadiah terbesar Allah berikan kita anak semuanya. Satu-satunya barang yang bernyawa kita miliki. Bukan kita berangkat pagi, pulang sore, berangkat sore, pulang malam. Pulang terus-menerus untuk anak kita bekerja. Semuanya kita bekerja untuk anak. Berangkat semua mati-matian kita kerja. Kata Allah, ajarkan tauhid. Bukan tugas orang lain. Boleh urusan dunia diajarkan lain. Tapi tugas tauhid, aku minta pertanggungjawaban kata Allah. Bukan tugas orang lain. Alasan kita nggak punya waktu, nggak punya skill. Kita bayar orang lain namanya guru. Tolong ajarkan anak saya, kata Allah. Tidak. Untuk tauhid. Dirimu yang ajarkan. Karena banyak permintaan dibuat nama lembaga, sekolah namanya. Baru kita bayar transaksi, berapa saya bayar? 2 juta, tolong diajar anak saya. Itu kita, enggak kata Allah. Untuk tauhid aku minta pertanggungjawaban. Karena aku beri dirimu anak. Bukan orang lain. Silakan urusan dunia. Tapi urusan tauhid engkau yang berikan. Kata Allah. Bukan main-main. Bagaimana anak mau tauhid kalau kita nggak pernah belajar? Bagaimana anak mau tahu syirik kalau kita tidak pernah mengajarkan tauhid? Tugas kita sebagai orang tua. Penyesalan ya Pak. Kayak aku ketika wafat. Ya mata bulu dan ibad. Ya aku bertanya pada anak. Apa yang kau sembah pada? Ini mengatakan Allah. Kalau Bapak tidak pernah mengajarkan itu, penyesalan adanya. Penyesalan sebesar-besar. Maka tolong Pak. Bapak pernah dengar 7 keturunan? Pernah dengar 7 keturunan? Saya buka rahasianya. 7 keturunan itu diri kita. 7, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sebelum kita ada, siapa yang ada duluan? Sebelum kita. Orang tua. Ortu di sini. Sebelum orang tua. Kakek nenek. Sebelum kakek nenek. Buyut. Sebelum buyut. Habis kan? Habis sudah. Habis. Buyut, Bapak dapat buyut udah hebat. Habis 3 ke atas. Setelah kita. Anak. Setelah anak. Cucu. Setelah cucu. Setelah cicit. Habis. Ini 7 keturunan nih. Bapak rusak semua keluarga. Kita rusak di sini, rusak semua kita keluarganya. Contoh, Pak Rahman Arif, dia baik, pengurus masjid. Orang bilang apa? Bersyukur betul anak cucunya. Bapak kamu baik. Mohon maaf, orang membunuh koruptor bilang apa? Keturunan malu semalu-malunya. Nanti kita bahas di keduanya. Semalu-malunya si anak itu, Pak.
semalu-malunya karena identitas dibawa oleh bapaknya. Enggak main-main kata Allah. Enggak main-main. Makanya kata Allah mengatakan betul-betul ajarkan tauhid kepada kita. Kalau kita mengajarkan tauhid, Bapak tidak akan bisa selama-lamanya. Tapi kalau kita mengabaikan tauhid, tinggal tunggu saja. Yang ada netes air mata, anak sudah tidak bisa diatur lagi ke atas itu. Udah nggak bisa. Saya yakin. Maka saya berkatakan, kenapa saya suruh buka Quran? Saya tidak ceramain apa kok. Saya kasih Qurannya ini. Akan berbeda Pak. Saya bicara pada orang tua mengatakan, kamu baru kemarin menasihati saya. Enggak, bicara Quran berbeda. Ini konsepnya. Kata Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama kata Allah, ajarkan anakmu tauhid, jangan lepas. Karena itu pertanggung jawab dirimu. Aku akan minta kata Allah. Akan minta, nggak main-main. Bagaimana cara nilainya? Nah, kita bersyukur pada Allah. Kaitkan pada Allah semuanya. Kita hidup karena Allah. Kita diberi nikmat karena Allah. Kaitkan semua kepada Allah. Kalau tidak ada Allah, contohnya begini Pak, tauhid itu. Saya punya pisau. Saya punya ayam. Ayam saya, pisau saya. Langsung saya potong ayam itu. Nggak pakai bismillah. Apa yang terjadi? Haram. Pisau-pisau saya. Ayam saya. Cuma di konteks bismillahnya saja. Ketika kemudian ayam saya, pisau saya pakai bismillah potongnya. Apa yang terjadi? Halal. Segitu mudahnya gitu, mengkaitkan Allah. Di situ ajaran Islam luar biasa mudahnya. Makanya ajakan tauhid tidak bisa tidak, wajib sebagai bapak itu. Karena kita memimpin. Kalau tidak habis sudah. Itu yang pertama, tugas pertama. Tugas kedua, ayat 16-nya Pak. Luqman juga, kita bahas Luqman saja. Bisa klop ini dengan imam tadi kita bahas. Ayat 16-nya Luqman. Pesan Luqman kepada anaknya. Silakan dibaca. Ya bunayya innaha in taku misqala dzarratin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah innallaha latifun khabir. Artinya boleh Pak? Artinya bukan arti semua. Boleh baca arti. Karena tidak semua pegang Quran yang kita dapat. Oke. Luqman berkata, wahai anakku, sungguh jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di bumi, niscaya Allah akan memberinya balasan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Ya bunayya, innaha in takum mithqala habatin min khardalin fatakun fi sahr aw fi samawat aw fil ardi ya'ti bi Allah. Innallaha, wahai anak, jika ada kebaikan di dalam batu, di langit dan bumi, Allah pasti tahu. Allah pasti ya'ti bi Allah. Allah pasti balas. Di sini bahasa mudahnya teladan kita itu. Tugas orang tua yang kedua adalah teladan. Dia teladan. Ingat sekali lagi tadi, buah tidak akan jauh jatuh dari pohon. Kelakuan kita tergambar semua ke anak kita sebenarnya. Bukannya fisik, bukan hanya lakukan, fisik pun sama kata Allah. Fisik pun kita lakukan karena kita fisik. Maka di anak kita ada yang mirip hidung kita, ada yang mirip telinga kita, ada yang mirip rambut kita, semuanya. Bahkan yang paling inti saya gambarkan, tolong dipegang baik. Binnya menempel. Bin, ibn. Bin di sini ibn, bin atau binti. Bintu. Itu nempel Pak. Nama saya Fahrudin. Anak saya Suban bin Fahrudin. Gak bisa lepas itu. Kembali, kalau dia negatif, anak itu akan sengsara luar biasa. Bayangkan kalau bapaknya koruptor, betapa malunya si anak itu. Karena bini gak bisa lepas anaknya. Mohon maaf, ketika anak bapak sukses juara bilang apa? Siapa dulu bapaknya? Begitu bukan? Gak bisa kita bohongi kok, bini itu gak bisa lepas. Makanya 7 keturunan ini betul-betul. Tolong diingat lagi. Binnya tidak bisa lepas di sini. Bin, ibn atau bintun. Anak wanita kita nggak bisa lepas Pak. Tapi mohon maaf, kalau bapak buruk betapa malunya si anak itu. Sebaliknya, kalau bapak baik betapa bangganya gede kepala dia. Identitas bapak menempel. Kebaikan disebut-sebut bapak kamu loh, orang dermawan. Bapak kamu orang baik. Keturunan kamu gak ada yang buruk, semuanya. Betapa bangganya. Tolong diingat lagi Pak cara kita mendidik anak. Pendekatan udah nggak bisa berbeda lagi sekarang. Nggak bisa kita plot kayak dulu lagi nggak. Dari hati ke hati. Maka saya mohon maaf.
Kapan terakhir Bapak dari hati ke hati ngomong? Toh, dipikirkan lagi. Maka kata Allah di surat Luqman, ajarkan anakmu tauhid. Yang kedua, ajarkan teladan. Ayat 17-nya Pak, apa tugas kita selanjutnya? Kata Allah. Ya bunayya aqimis sholata wa'mur bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar wasbir 'ala ma asabaka inna dzalika min azmil umur. Wahai anakku, laksanakanlah sholat dan suruhlah manusia berbuat yang ma'ruf dan cegahlah mereka dari yang mungkar, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting. Perkara yang penting kata Allah. Ya bunayya, suruh sholat anak kita. Ya bunayya aqimus sholat kata Allah. Ajarkan Luqman anakmu. Makanya kalau kita singkat TTS, hidup kita dengan TTS itu. Yang pertama, ajarkan anak kita tauhid kata Allah itu. Yang kedua, beri mereka teladan. Yang ketiga, ajak mereka sholat. Itu tugasnya, kata Allah, sebagai orang tua teladan. Ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Inna dzalika min azmi. Itu urusan paling penting Luqman, kata Allah. Ajarkan anakmu sholat. Urusan paling penting untuk. Kalau diambil inna dzalika min azmi di akhir itu urusan paling penting. Naikin ke atas. Urusan paling penting anakku sholat. Kalau udah sholat, udah pasti cegah mungkar, keji mungkar. Wasbir 'ala ma asabak. Pasti sabar menimpamu. Kalau udah sholat, mudah di bawah itu. Kalau anak tidak sholat, Pak, Bapak cemplungkan ke neraka. Bapak potensi dia untuk melakukan keburukan, Bapak buka. Maka ada seorang menanyakan ulama dalam suatu buku, menanyakan begini, Ustaz, kok anak saya sulit sekali sholat subuh? Bangunnya sulit sekali. Lalu Ustaz itu menanyakan lagi balik, Ibu, kalau rumah Ibu kebakaran bagaimana? Bapak tarik ke anak itu? Ibu tarik ke anak itu? Saya akan tarik. Bagaimana pun saya pasang, saya seret, kata dia. Saya seret-seretnya. Lalu ulama itu mengatakan, lebih hebat neraka itu, Bu. Ibu sama cemplungin neraka. Makanya suruh anak kita sholat, mau doktor, mau profesor, mau ulama besar, ingatkan, udah sholat belum nak? Dari keluarga Bapak, tolong ajarkan itu. Mau siapa kita tetap ajarkan sholat. Karena patokannya. Patokannya. Yang pertama kan dihisab sholat, kalau sholat habis. Termasuk dalam bisnis urusan, cek dulu sholat orang itu. Kalau dia sholat, insya Allah dia baik. Dibanding yang tidak sholat. Mau bisnis, cek sholatnya betul atau tidak. Inna awala ma yahsabu al-'abdu yawmal qiyamah sholat. Rasul mengatakan, yang pertama kan dihisab di dalam sholat itu. Kalau baik sholatnya udah. Neraka tempatnya udah nanti saya tanya. Kalau Bapak nggak sholat, udah tempat neraka, nggak usah banyak bicara lagi udah. Kata Allah, neraka tempat kita udah. Neraka kata Allah. Makanya kata Allah, yang celaka itu bukan nggak sholat, Pak. Yang sholat. Fawailun lil musallin alladzina hum. Celaka orang sholat yang lalai dalam sholatnya. Apa arti lalai? Lalai itu kalau ngasih waktu arti udah selesai. Entar kata Allah. Celaka itu bukan nggak sholat, bukan yang nggak sholat, yang sholat kata Allah. Lalai. Coba lihat dulu. Lalai itu kan entar sebenarnya. Celaka kata Allah. Nah tugas kita kan cuma satu, sholat, Pak. Bapak sholat cuma sholat posisinya. Saya itu satu lembaga, aku mengatakan gini, waktu bahasan sholat, kata dia, bukankah kerja juga sholat? Bukan kerja juga ibadah, kata dia. Kerja seperti apa yang ibadah itu? Kalau nggak sholat, apa artinya kerja itu? Lalu saya tanya balik, Pak, seandainya Bapak meninggal 10 hari lagi, mau kerja sebagai ibadah atau mau sholat? Saya tanya jujur. Dia katakan sholat, nggak bisa kita bohong. Bapak fresh, habis capek kerja, coba wudhu siang gitu, fresh lagi Pak, capek lagi, betul, dan Allah udah siklus itu gitu. Maka sungguh rugi kalau kita nggak sholat habis. Setidak-tidak ketika kita terbujur kaku depan itu, betapa bangganya Bapak kalau yang nyolatkan mayat itu anak Bapak. Jangan berharap anak kita sholat kita kalau kita tidak ajarkan sekarang. Mulai jadi ketika sholat dia nggak hadir di situ. Kalau kita tidak pernah ajarkan, kalau kita ajarkan dia menjadi imam, apa nggak hebat? Kita ajarkan tauhid, ada teladan, dia akan mengajikan kita. Terlepas orang mengatakan terima tidak sampai saya yakin. Doa anak soleh itu seperti apa? Apa nggak hebat? Waktu kita berapa jam sehari? Waktu kita berapa jam sehari? 24 jam. Apakah kita ibadah 24 jam jujur? 24 jam waktu kita apa ibadah? Kata Allah boleh bagi 12 jam. Berani ibadah? Enggak berani. Ada waktu kita 12 jam beribadah. 6 jam ada waktunya.
3 jam, nggak ada 1 jam pun nggak dapat Pak kita itu, nggak fair kita itu. Coba lihat, 1 jam juga sholat 5 menit juga nggak sampai kita begitu selesai, nggak sampai 5 menit kita ibadah pada Allah itu. Masuk umur kita 50 lah Pak, 50 tahun. Allah kasih, mau aku sakit-sakit 25 tahun, nggak berani kita semuanya. Bagi 2, 25, 12 tahun, nggak berani. Kuat Kak, Pak berani sakit 5 tahun? 5 tahun berani? Enggak, setahun nggak berani kita, seminggu aja sehari 2 hari. Kita mengatakan, kok begini amat hidup ya Allah, baru 1 hari udah kasih sakit itu. Pak, Allah cabut nikmat 1 saja nggak ada artinya buat kita. Rumah mewah, mobil mewah. Cabut sakit gigi saja, sakit gigi bapak nikmat Allah cabut. Nggak ada artinya, makan semua. Uang di bank nggak ada artinya. 1 aja nikmat Allah, sakit gigi cabut. Nggak ada artinya Pak. Kurang apa kata Allah? Maka fabi ayyi ala'i rabbikum tukadzibun. Nikmat mana yang kau dustakan wahai manusia? Pagi tadi kita sedot air sebanyak mungkin, kebutuhan kita minum semuanya. Hidup udara segar kata Allah. Kau rasakan kemarin oksigen kau beri banyak. Aku beri kau gratis. Fabi ayyi ala'i rabbikum tukadzibun. Aku beri kau anak yang baik. Fabi ayyi, aku beri kau kesehatan semua. Kan nikmat mana yang kau dustakan wahai manusia? Ayo dong penuhi kewajiban. Seperti kembali tadi, bang sholat seperti itu. Kembali lah Pak. Mohon maaf saya mengatakan, maka saya berani ceramahkan. Bapak kan buka Quran, bukan saya ceramah. Tugas kita cuma 3 kata Allah sebagai orang tua. Yang pertama, ajarkan kita tauhid sebelum punya penyesalan, beri mereka teladan, dan ajarkan TTS isi sebelum semua menyesal. Ada satu waktu betapa hebatnya kalau kita wafat, anak kita yang sholatkan kita, dia mengaji terus mengalir, perbuatan kita mengalir terus dikenang. Kebaikan kita ya Allah, orang tua saya mengajarkan saya sholat diingat, orang tua saya mengajarkan saya ngaji diingat semua murid. Betapa dia neraka kita mengatakan orang tua saya pencuri, orang tua saya pencuri, dia betul-betul bini tadi lepas semuanya. Makanya ingat baik-baik, apa yang kita tanam itu yang kita petik. Tidak pernah menanam memetik namanya pencuri. Saya ulangi lagi, apa yang kita tanam itu yang kita petik. Kalau kita yang memetik, tidak pernah menanam namanya pencuri, dan tidak akan mungkin terjadi semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.